이상한 방식으로 저를 괴롭히기 시작했어요. 내 느낌. 그리고 대범하고 마치 그놈이 마련해놓은. 저 외국 나가려고. Choi terus mengancam si penipu agar dia mengatakan kepada kepala manajer untuk berhenti bekerja. Dengan begitu, si kepala manajer akan membuka lowongan pekerjaan lagi. Mereka kemudian melakukan strategi dan memutuskan bahwa yang melakukan penyamaran untuk menjebak si kepala manajer adalah Go-eun. Kemudian Go-eun mengirimkan foto selfie-nya kepada kepala manajer dan segera melakukan aksinya. 왼쪽 뺨이 아니라 오른쪽. 면접인데. 만 잘하면 되니까요. 해드릴게요. 아까 퀵으로 온 팩스인데 방식은 거기 매뉴얼 보면 나와 있을. 바로 시작할게요. Setelah menghubungi Dogi, dia kembali dari kamar mandi. Kemudian dia diajak ke ruangan kosong oleh 3 anggota lainnya. Di dalam sana dia pura-pura menanyakan tiket konser dari elemen yang ada di atas meja. Si wanita menjelaskan jika kesepakatannya gagal karena terjadi masalah sebelum pertemuan. Mereka tidak tahu saja, yang sebenarnya terjadi adalah karena si penipu sudah ditangkap oleh Dogi. Mendengar itu, Go-eun kembali berpura-pura untuk menelpon orang yang akan membelikan tiket tersebut, yang tidak lain adalah Dogi. 공연 티켓 직거래하기로 저희 오빠가 Sambil berakting menangis, dia meminta Dogi mengirimkan uang sebesar $7.000 ke rekeningnya. Mendengar itu membuat anggota lainnya kagum dengan keahlian Go-eun. Tapi tidak lama dia kembali ditelepon oleh si kepala manajer karena dia mengetahui uang penjualannya tidak dikirim ke rekening yang dia berikan, melainkan ke rekening pribadi Go-eun itu sendiri. Ternyata dari awal Go-eun sudah menyadari jika dirinya diawasi melalui kamera depan laptopnya. Sambil mengejek, dia pun berkata sudah selesai dengan pekerjaannya dan memutuskan untuk keluar. Tidak lama kemudian, semua laptop mereka terkena virus yang dipasang oleh Go-eun. Tentu saja hal itu membuat mereka semua ketar-ketir. 뭐야? 이상해졌잖아 이거. 왜 이래? Karena Go-eun belum juga mengirimkan uangnya ke rekening yang sudah disediakan, Go-eun mengatakan jika dirinya yang berhasil menipu, itu artinya uang itu adalah miliknya. Mendengar itu, si kepala manajer pun menjadi semakin kesal. 목소리가 신뢰감이 더 가나 보지. 마지막 기회야. 말로 할 때. Go-eun kemudian menggunakan data dari kepala manajer. Go-eun sengaja memesan banyak makanan yang dibagikan kepada para supir di sana. 네네 그 아닙니다. 감사합니다. 좀 막국수도 좀 시켜줘. Go-eun melakukan hal yang sama seperti apa yang dia lakukan kepada Minjung. Tidak berhenti di sana, Go-eun kembali memesan makanan dalam jumlah yang banyak atas nama kepala manajer. 최주임님한테 연락 오. 국수 18개, 묵사발. Rencana mereka pun berjalan mulus. Karena sangat kesal dengan ulah Go-eun, kepala manajer menghubungi jasa detektif swasta lagi untuk mengambil gambar. Tapi di sana Choi sudah menunggu panggilan dari si kepala manajer. Dia yang kesal berniat akan menyebarkan data dan foto dari Go-eun karena sudah menipu. Padahal dia adalah penipu sebenarnya. Kocak banget ya. 맡겨주시면 확실하게 찍어드릴. 사기꾼 신상을 공유합니다. Tidak lama setelah itu, dia kembali dihubungi oleh Go-eun menggunakan nomor baru, karena Go-eun sudah tahu apa yang sedang dilakukan oleh si kepala manajer. Go-eun terus memancing si kepala manajer untuk menemuinya langsung jika dia sangat kesal dengan ulahnya. 너 진짜 나. 열받으면 찾아오든가. Kepala manajer akhirnya terjebak oleh Go-eun. Dia yang sangat kesal meminta informasi lokasi dari Go-eun kepada Choi, dan dia langsung pergi ke sana. Padahal dia tidak tahu jika dirinya sedang dijebak. Setelah bertemu dengan Go-eun, si kepala manajer yang sangat kesal langsung menyerangnya. Tapi inilah yang terjadi. Dikira suhu, ternyata cupu. Dengan mudah Go-eun bisa mengalahkannya. Karena tidak sanggup melawan Go-eun, dia pun langsung pergi dari sana dan diikuti oleh Dogi. 난 못 잡겠네. 김배 기사님 해줘야. Karena wajahnya terlanjur dilihat oleh Go-eun, dia pun menghubungi organisasi di atasnya agar dibantu menyelesaikan masalahnya. Ternyata dia bukanlah otak dari penipuan ini. Pihak dari organisasi mengatakan jika mereka akan mengirimkan paket ke rumah si kepala manajer. 네, 저희가 퀵으로 택배하시고 매뉴얼대로 하시면 돼요. 최대한 빨리 부탁드리겠습니다. Dari luar, Dogi yang mengikutinya dari tadi langsung mencoba untuk masuk ke dalam. Dikira paket yang datang, justru dia malah mendapatkan bogeman dari Dogi yang membuatnya langsung pingsan. Di rumah tersebut, Dogi melihat semua barang-barang yang seharusnya menjadi milik para korban yang tertipu. Di sana, dia juga melihat sarung tangan yang seharusnya menjadi milik Dasom. Karena barangnya terlalu banyak, Dogi meminta bantuan Choi dan Park untuk mengangkut semuanya. Setelah dia tersadar, dia mencoba mengajak Dogi untuk bergabung ke dalam organisasinya. Karena Dogi bisa mendapatkan uang yang sangat banyak dalam waktu singkat.
Dia mengatakan jika Dogi hanya perlu sedikit bibit uang dan dia akan langsung memiliki sistem penipuan yang terorganisir. Si kepala manajer berjanji akan mengenalkan Dogi kepada atasannya. Tidak lama, paket yang dikirimkan oleh pihak organisasi pun telah tiba. Dia meminta izin kepada Dogi untuk mengambilnya. 아닙니다. 제 말 믿으세요. Dogi sempat melarang si kepala manajer untuk membuka paketnya. Namun, si kepala manajer mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi inilah yang terjadi. Ternyata isi dari paket tersebut adalah sebuah bom. Pihak organisasi memilih untuk menghabisinya karena telah dianggap gagal menjalankan sistem. Dari ledakan tersebut sudah dipastikan dia tewas. Dan Dogi untungnya masih selamat dan hanya mendapatkan luka ringan. Di luar, Dogi sempat melihat sebuah truk ikan yang pergi dari sana. Ternyata orang yang mengirimkan paket tersebut adalah sosok pria misterius di awal episode 11. Di markas utama, Dogi mengatakan jika masih ada yang harus mereka cari tahu. Go-eun juga menambahkan jika dia merasa aneh bagaimana mungkin pria berusia 23 tahun yang baru selesai wamil bisa mendirikan organisasi kriminal yang sangat canggih. Dogi menebak jika ada sekelompok orang yang merupakan otak dari semua kejahatan ini. Mereka menyediakan semuanya untuk calon kriminalnya, seperti si kepala manajer. Dan organisasi ini akan langsung menghabisi calon kriminalnya jika telah dianggap gagal. Setelah melacak plat truk ikan yang dilihat oleh Dogi, Go-eun menemukan jika truk tersebut terdaftar di sebuah restoran di Pulau Samhung. 짧게라도. Mereka juga menemukan sebuah tanda nomor lentera teratai yang telah digantung di kuil. Dan anehnya, kuil yang mengeluarkan banyak uang untuk lentera teratai juga berada di Pulau Samhung. Untuk mencari informasi lebih lengkap, Dogi mengajak Pak Jang untuk pergi ke pulau tersebut dengan alasan memancing. Singkat waktu, akhirnya mereka tiba di pulau tersebut dan langsung mencari penginapan. Tapi wanita penjaga penginapan tampak sangat dingin menyambut tamu yang datang. 예, 뭐 며칠 머물면 Setelah dari sana, mereka menuju sebuah kuil. Mereka merasa aneh jika ada orang yang datang sejauh ini hanya untuk menggantung satu lentera saja. Ketika mereka masuk ke dalam kuil, mereka sama sekali tidak menemukan satu biksu pun yang ada di sana. Dan ketika mereka masuk ke tempat penggantungan lentera, Dogi melihat jika kertas-kertas tersebut lebih terlihat seperti buku besar akuntansi. Tapi tiba-tiba saja seorang polisi meminta mereka untuk pergi dari tempat tersebut. Dan polisi yang baru pertama kali bertemu dengan mereka tahu jika tujuan mereka adalah memancing. Itu pun membuat Dogi merasa curiga. 그런데 저희가 낚시를 하러 온 건 복장이 딱 낚시꾼인데 뭐. Ketika akan pergi dari sana, seorang pria yang mengaku sebagai fotografer sudah berada di dalam taksi mewah mereka dan ingin meminta bantuan ikut nebeng sampai ke bawah. 택시비 절반 드릴게요. 부탁 좀 드리겠습니다. 안 그러면 저 기사님이랑. 아니 고맙습니다. Sebelum turun dari taksi, lagi-lagi si pria itu mengetahui bahwa tujuan mereka datang ke sana untuk memancing, padahal mereka baru pertama kali bertemu. 아 그리고 고기들 많이 잡으세요. 우리가 낚시하러 온 걸 택시비도 안 내고 말이야. Malam harinya, ketika akan tidur di penginapan, mereka dikejutkan dengan adanya noda darah yang menuju ke penginapan mereka. Ketika mereka masuk ke dalam, ternyata si pria misterius di awal film sudah menunggu mereka. Sambil membawa banyak ikan dan beralasan ingin membeli ikan dari Dogi karena dia tahu jika mereka pergi untuk memancing. Dari perawakannya, si pria ini justru terlihat seperti psikopat. Pak Jang protes kepada si wanita karena ada orang yang masuk ke kamarnya. Justru malah disalahkan karena pulang tidak membawa ikan. Padahal mereka mengatakan datang ke sini untuk memancing. Jelas-jelas semua orang di pulau itu sangat mencurigakan. 대표님 그만 가시죠. 허락도 안 받고 문을 열. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan penyelidikannya. Dari markas utama, Go-eun juga sudah berhasil mendapatkan informasi terkait si kepala manajer yang ternyata bernama Kim Ho-jung. Go-eun menemukan jika dia pernah ke penjara sekali untuk menemui Lee Hyun, seorang pemimpin penipuan perkebunan mangga di Kamboja. Dan sekarang dia sedang di penjara. 김우영 저놈은 그리고 면회를 갖고.
Mereka menebak jika dia yang membantu Ojung dalam operasi kriminal penipuannya. Tidak lama setelah itu, Pak Jang melihat jika truk ikan dan si fotografer akan pergi ke daratan. Dari belakang, mobil si polisi juga ikut terlihat ke sana. Melihat itu, mereka pun membagi tugas. Pak Jang akan lanjut memancing, sedangkan Dogi akan kembali ke kuil untuk memeriksanya lebih lanjut. Ketika akan masuk, Dogi tidak sadar jika ada orang yang selalu mengawasi pergerakannya. Saat masuk ke satu ruangan, Dogi menemukan banyak KTP dan paspor milik orang lain. Kemudian dia tidak sengaja mengaktifkan layar monitor CCTV yang memperlihatkan semua tempat di pulau tersebut. Di sana dia juga menemukan foto dari beberapa orang dan sebuah pulpen yang bertuliskan Asusi Alumni Auditor Lembaga Penelitian dan Pelatihan Yudisial. Kemudian kita beralih kepada Choi. Karena dia sudah menemukan sarung tangan milik Dasom, dia pun langsung mengembalikannya. Melihat sarung tangan yang dibelinya kembali, Dasom pun mengucapkan terima kasih kepada Choi dan langsung memberikan sarung tangan itu kepada ayahnya. Melihat momen tersebut membuat Choi meneteskan air matanya karena merasa terharu.